Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke ikatan kimia selanjutnya, yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Di video sebelumnya sudah dijelaskan di pengenalan ikatan kimia bahwasanya ikatan kovalen itu terbentuk dari pemakaian elektron secara bersama-sama dari dua atom atau lebih. Gitu. Nah, ciri yang utama itu, jadi pemakaian elektron secara bersama-sama, pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, untuk ikatan kovalen ini ya, dia juga tersusun dari atom-atom non logam. Nah, kemudian nantinya kita tidak akan menggunakan tidak akan menggunakan ion positif maupun ion negatif dalam membuat ini ikatan kovalen ini, ya. Tetapi kita menggunakan struktur Lewis. Ya. Struktur Lewis itu apa? Ya. Struktur Lewis atau kita kenal dengan nama dot and cross atau titik dan silang. Ya, ya, titik dan silang. Ya. Jadi nanti kita akan menggambarkan boleh menggunakan simbol titik, boleh menggunakan silang, gitu ya. Tetapi pada prakteknya, ya, ini bisa bebas sebetulnya, ya. Ya, jadi titik boleh, silang boleh, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya yang non logam ya, non logam tapi dia berada di golongan logam. Siapa itu? Hidrogen, ya, logam alkali ya. Nah, hidrogen itu karena spesial ya, dia letaknya di golongan 1A, ya. Ya, 1A. Karena dia merupakan non logam, maka dia akan membentuk ikatannya bukan ion, tetapi ikatan kovalen. Ya, karena dia golongan 1A, elektron valensinya pasti 1. Maka oleh Lewis ya, digambarkan H ini punya titik 1. Ya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya misalnya Lewis ini menggambarkan atom yang selanjutnya misalnya adalah boron golongan 3A. Ya. Karena golongan 3A dia gambarkannya enak. Ya, titik 3 boleh, silang 3 boleh. 1 2 3. Ya, aluminium itu membentuk ikatan ion, jadi dia tidak termasuk unsur yang kovalen. Ya. Nah, golongan 4 yaitu non logam. Itu berisi atom karbon, ya. Ya. Kemudian silikon, ya. Nah, ini dia mempunyai elektron valensi 4 gitu ya. Dia ditulis 4 elektron valensi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga 4 simetris ya penulisannya kalau bisa. Ya, itu boleh gitu ya, tidak masalah ya. Kemudian untuk golongan 5A dia pasti punya berapa kira-kira? Apakah 5 atau 3? Ya. Golongan 5A itu adalah nitrogen. Golongan 6A adalah oksigen dan 7A adalah klor. Ya. Nah, ini N, di bawahnya ada fosfor. Ya. Terus ini bawahnya ada belerang, ada juga selenium, ya. Dan ini ada Cl, Br, dan I. Ini ada He, Ne, Ar, Kr, Xe. Ya. Nah, untuk unsur-unsur selanjutnya ya kita gambarkan ya sesuai dengan elektron valensinya. Misalnya golongan 5 ya 5, dia punya 5 itu ya. Ini 1 2 3 4 5 itu ya.
atau boleh yang di atas 2, 1, 2, 3, 4, 5 gitu boleh ya, asal simetris saja. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk pengerjaan. Golongan 6A ya 6, tulis saja di sini 1, 2, 3, 4, misalnya di atas 5, 6. Yang bawahnya saya gambarkan dengan cross, boleh, artinya bebas ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau atas bawah juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, silakan saja mana yang enak. Nah, F ini 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. CL juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini mungkin lebih enak seragam ya. Ya. Gitu ya. Nah, HE ini ada 2, NE ini ada 8, ya. AR juga 8, karena dia memang golongan 8A, jadi sesuai dengan golongannya gitu ya. Nah, ini adalah struktur Lewis dot and cross. Nah, bagaimana pembentukan ikatan ion? Nah, ini akan kita buat contohnya. Misal saja kita harus ingat ya, stabil tadi adalah syaratnya duplet atau oktet. Duplet itu punya 2 elektron yang berhubungan dan oktet punya 8. Nah, di sini ya kita akan coba membuat senyawa, misalnya atom H dengan atom H, terbentuknya senyawa atau molekul H2. Nah, H ini kan punya 1 ya. H yang di kiri punya 1 elektron, H yang di kanan punya 1 elektron. Nah, ini stabil bagaimana? Ya, H yang di kiri ini punya 1, tapi dia menggunakan elektron di sebelah kanannya. Ya, gitu. H yang sebelah kanan juga gitu, dia punya 1 elektron dan dia menggunakan pasangan elektron punya H yang sebelah kiri. Jadilah senyawa H2. Kok 2? Iya, duplet stabil. Nah, ini ya, dot dan cross ini Anda hubungkan dengan garis, maka terbentuk struktur seperti ini ya, atau senyawa H2 ya. Lagi misalnya kita bentuk senyawa O2 yang tadi dicontoh di depan, karena ada pengisian elektron kan ya. Nah, O sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah kiri punya 6 elektron karena golongan 6 ya, ini ya O ya. Kemudian di sini 2 ya. Kemudian yang sebelah kanan dia juga punya 6 elektron. Usahakan beda ya, nah, supaya kita bisa mudah untuk mengidentifikasi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi disumbang oleh elektron O dari sebelah kanan ya, sehingga dia 8 ya. Nah, di sini juga sama yang sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia menggunakan pasangan elektron ya yang sebelah kiri. Jadilah O2 ya. Nah, karena ini titiknya ada 2 pasang yang terhubung ya, maka garisnya pun juga menyesuaikan 2 pasang gitu ya. Jadi masing-masing titik dan silang itu bisa dihubungkan dengan garis gitu ya. Nah, ini namanya ikatan tunggal. Nah, ini namanya ikatan rangkap 2 ya. Ikatan rangkap gitu ya. Nah, lagi contoh kita buat yang rangkap 3 misalnya. Ada nitrogen, gas nitrogen N2, N itu berapa? 5 ya. Nah, gimana nih kalau 5 nih? Nah, kita harus menghitung-hitung supaya dia 8. Kalau sudah punya 5, artinya dia butuh 3 ya kan? Kalau dia sudah punya 5, artinya butuh 3. Nah, berarti yang disumbangkan nanti oleh masing-masing NH harus 3. Artinya, nah ini buat aja 1, 2, 3.
kita lengkapi, yang 2 di mana? Boleh di belakang. Ya. Loh, kok 3 kok nggak 4? Karena butuhnya 3 nanti. Kan sudah punya 5. Nah, 3-nya disumbangkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi, nanti akan terbentuk ini 8 ya. 1 2 3 4 5 tambah 1 2 3 gitu ya. Dan ini juga 8. Nah, ingat ya, butuhnya berapa? Itu yang akan ditaruh di sini tengah-tengahnya itu. Ya, kita harus tahu butuhnya dia berapa gitu ya. Itu ikatan yang dalam tanda kutip pengertian istilahnya. Nah, N ini rangkapnya adalah 3. Ya, kita hubungkan. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia berbeda. Maksudnya gimana tuh? Ya, berbeda unsur. Ya udah, kita buat saja misalnya C dengan H. Ya, C dengan H boleh. CH4 metana. Ya. C itu 4. Ya. C itu 4. H itu 1. Nah, gimana nih? Padahal H itu butuhnya kan C itu butuhnya kan 4. Ya udah, gambar aja. Tapi kan nggak mungkin kalau 4 itu sejajar kanan semua atau kanan kiri gitu ya. Nah, kita buat ini agak butuh abstraksi atau butuh kreativitas di sini. C itu punya 4. Dia akan butuh 4H. Sementara H hanya butuh 1. Berarti udah satunya disebar aja kayak gini. Satunya disebar. Nah, siapa yang akan ngisi? Yang ngisi adalah H. Ya. Di sini kita melihat H itu masing-masing punya 2, sudah stabil. Masing-masing H punya 2. Ini sangat stabil. Nah, yang O kan tadi punya 4. Dia dikasih 4. Oleh siapa? Oleh H. Nah, jadilah senyawa CH4 atau metana. Ya, inilah kita buat menjadi strukturnya. Ya udah, gambar aja sesuai bentuknya. H, 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 H. Gitu ya. Mudah kan? Nah, itu adalah contoh senyawa, ya, senyawa kovalen. Ya, nanti Anda bisa berlatih lagi bagaimana jika dia lebih dari 2, misalnya. Bisa nggak lebih dari 2? Ya, bisa saja, tidak masalah. Ya. Nanti di sini juga kita akan mengenal yang namanya penyimpangan. Oh, ternyata tidak hanya ini, tidak hanya 8, ternyata bisa juga kurang atau lebih. Contohnya udah kita buat contoh saja langsung ya. Penyimpangan oktet ya. Misalnya saya punya oktet yang normal ya, normal. Ini contoh yang kelima, PCl 5. Ya, PCl 5 ya. PCl 5, PCl 3 ya, PCl 3. Ya. P itu berapa? Golongan 5 ya. Cl golongan 7 ya. P itu 5, Cl itu 7 elektron valensinya. Dia butuh Cl 3. Ya udah. Ini P ya, ini Cl, ini Cl, ini Cl. Butuhnya berapa? Saja. P itu punya 5, 1 2 3 4 5. Ya. Cl punya 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Anda perhatikan di sini P itu punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi sudah disumbang. Ya. Jadi 8. Cl juga punya 8. Ya, normal, ini normal semua. Ya. Masing-masing punya 8. Tapi ternyata ada penyimpangan yang dilakukan oleh senyawa antara P dan Cl. Siapa itu? PCl5, fosfor pentaklorida. Ini PCl3 seperti ini ya. Ya. Nah, PCl5 ya, P itu kan 5, Cl-nya 3. Cl-nya 7 elektron valensinya ya. Kita geser ke atas sedikit. Oke. Nah, misalnya PCl5 kita buat nomor 6.
Ya, ini P-nya 1. Cl-nya ada 5. Cl, 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 Cl. Ya, Cl kan ada 7 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumbangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumbangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumbangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, P itu punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cl masing-masing udah punya 8. Ya. Cl udah punya 8. Tetapi P itu ternyata bukan 8. Kalau kita lihat, karena P sudah punya 5 dikasih Cl1 yang jumlahnya 5. Ya, yang jumlahnya 5. Berarti nah, P ini ada 10. Ternyata, ya. P-nya 10, Cl-nya ada 8. Sebetulnya ini nggak mungkin, tetapi memang ada senyawa fosfor pentaklorida, PCl5. Gitu ya. Nah, supaya bisa lebih jelas. Nah, PCl5 dengan PCl3 Anda bandingkan di sini. Ya. Nah, ternyata ini ada, dan inilah yang namanya penyimpangan aturan oktet. Tuh. Antara PCl5 itu penyimpangan aturan oktet. Seharusnya maksimal ini 3. Nah, itu ya. Nah, dan ini ada, dan ini boleh gitu ya. Nanti ada yang lain seperti BH3, BCl3, BF3 gitu ya. Nah, XEF4 itu juga. Ya, nanti bisa dicari. Baik, itu saja untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ikatan ion, ingat ya, dia bedanya dengan kovalen. Ya, kalau kovalen, ikatan kovalen bedanya dengan ion. Kalau kovalen itu pemakaian elektron, pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi bersama-sama bareng, gitu ya, antara satu atom dengan atom lain. Sementara PCl3 dia hanya menggunakan sementara ikatan ion itu yang satu memberi, yang satu menerima, seperti itu. Ya, sampai bertemu di ikatan selanjutnya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Semoga bisa dipahami dan selamat berlatih, selamat belajar.